Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayi Purnia Anjaningrum, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Negeri Surabaya, jurusan Akuntansi dan Keuangan. Hari ini, saya akan melakukan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Untuk dosen dan guru penguji, mohon masukan, saran, dan bimbingannya untuk video pembelajaran saya berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin dulu, Fauzan. Pagi ini marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mudah-mudahan dengan kita buka dengan doa, kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga berkah ya. Oke, untuk hari ini siapa saja yang tidak hadir? Ahmad Agam. Dewi Ayu ada? Tidak ada. Oke. Untuk hari ini dari 27 siswa ada 6 orang yang tidak masuk ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang sakit harapannya bisa segera sehat kembali dan bisa berkumpul kembali dengan kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, ada video motivasi dulu untuk kalian. Silakan diperhatikan dan dipahami kira-kira pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu, IQ itu penting ya sih? Kecerdasan itu penting ya sih? Tentu saja penting. Kecerdasan itu penting. Pengetahuan itu jelas penting. Tapi ada yang lebih penting daripada IQ. Dan yang lebih penting daripada IQ adalah I can. Yes, your I can is much more important than your IQ. Kemauan itu kan akan membantu bertahan di saat begitu banyak cobaan. Kemauan itu lain akan memaksamu untuk terus berjalan menerobos segala rintangan. Dan kemauan itulah yang akan membawamu meraih kemenangan. Oke, dari video yang tadi kira-kira hikmah apa atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari yang disampaikan oleh siapa tadi? Meridiana. Ada yang sering lihat video-video motivasi atau acara-acaranya di TV? Ada yang pernah? Di TikTok ya? Kalau kalian di TikTok jarang nonton TV sudah. Oke, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari motivasi yang disampaikan oleh Meridiana tadi? Harus mau mencoba, harus ada kemauan. Sepintar apapun kalian, sepintar apapun kita, kalau kita nggak ada kemauan untuk gerak, gimana kita mau nunjukkan bahwa kita punya potensi nih, kita punya skill, kalian punya kemampuan apa? Kalau kalian cuma bisanya diam di tempat saja, nggak mau gerak, nggak mau untuk terus cari potensi diri, nggak mau untuk maju, itu akan sia-sia jadinya. Kemudian kita udah dikasih nikmat banyak hal ya, kita udah dikasih kesempatan, kalian bisa sekolah, bisa mengikuti pendidikan sampai dengan SMK itu sudah luar biasa, karena di luar sana banyak yang belum bisa untuk sekolah, walaupun dia mau, dia punya kemauan, tapi belum dikasih kesempatan sama Tuhan ya. Jadi intinya kalian semua di sini, harapan Ibu, kalian tetap semangat, kemauannya jangan lupa, jangan ditinggalkan, selama kalian punya potensi, silakan digali dan dimanfaatkan. Dan jangan lupa satu lagi, yaitu disyukuri apa yang sudah dikasih sama Tuhan. Oke, itu ya motivasi untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa kembali membangkitkan semangat kita di akhir semester ini. Ya. Kemudian untuk hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang penyusutan aset tetap. Sebelumnya, Ibu pengen cek dulu sebelum kita lanjut ke materi untuk hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Pengertian dan karakteristik. Oke, ada pengertian dan karakteristik aset tetap. Ada apa lagi kemarin materinya? Apa?
Ada perolehan aset tetap yang diperoleh dengan beberapa cara kemarin. Apa saja caranya? Bagaimana? Satu, pembelian tunai, pembelian kredit atau angsuran, terus tuh gabungan, Ya. pertukaran, dan sumbangan dari pihak lain. Oke, ada dari pembelian tunai, kemudian ada dari angsuran atau pembelian kredit. Selanjutnya ada dari gabungan, ada pertukaran dan juga ada sumbangan dari pihak lain. Baik, untuk hari ini yang akan kita pelajari atau materi yang akan kita bahas adalah tentang penyusutan aset tetap. Kemudian KD-nya adalah di sini yang pertama, kita akan mempelajari tentang bagaimana sih penerapan metode penyusutan aset tetap dan pencatatannya. Kemudian untuk keterampilan yang diharapkan kalian bisa dapatkan adalah kalian bisa melakukan pencatatan penyusutan aset tetap, yaitu ke dalam jurnalnya. Oke, kemudian tujuan pembelajarannya di sini yang pertama, setelah kalian nanti mengamati PowerPoint yang akan Ibu tayangkan, kemudian dari hasil diskusi dengan kelompok, harapannya kalian bisa yang pertama kalian bisa menganalisis pengertian dan metode penyusutan aset tetap itu ada apa saja. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis bagaimana menghitung penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus. Dan yang ketiga adalah kalian bisa menganalisis penyusutan aset tetap dengan metode jumlah angka tahun. Oke, ini tiga pokok bahasan yang akan kita bahas di sini. Kemudian di pertemuan selanjutnya nanti masih ada 2 pembahasan lagi. Oke. Kemudian di sini sebelum kita lanjut ke materinya, silahkan boleh di-scan dulu. Di sini ada barcode untuk pretest untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi aset tetap pada pertemuan sebelumnya dan yang akan kita bahas pada hari ini. Silahkan dibuka dulu. Silahkan di-scan atau boleh kalian klik link yang ada di grup WhatsApp ya. Oke, sudah semua ya? Sudah? Baik, dari soal pretest tadi, harapannya nanti kita bisa melihat sejauh mana pemahaman kalian setelah kita mempelajari materi tentang penyusutan aset tetap. Apakah dari hasil pretestnya nanti, kemudian kita lihat dari post-testnya, hasil post-testnya lebih baik daripada pretest yang tadi sudah dilaksanakan. Seperti itu ya. Baik, setelah tadi kita sudah melakukan pretest, sekarang Ibu akan sampaikan terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Di sini diantaranya yang pertama adalah tentang pengertian penyusutan aset tetap. Silakan bisa diperhatikan dari tayangan yang Ibu tampilkan di depan, atau kalian juga bisa sambil membuka handout yang ada di linknya di sini. Kemudian dari tayangan yang akan Ibu sampaikan dan juga dari handout, jika ada yang perlu kalian tanyakan atau yang belum kalian pahami, silakan dicatat atau diingat poin-poin mana yang perlu kalian tanyakan. Oke, sudah siap ya? Oke, silahkan diperhatikan ke depan dulu. Oke, untuk penyusutan aset tetap di sini, boleh dibacakan mungkin Rizky pengertiannya, Ki. Penyusutan aset tetap, depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap sebagai beban pada biaya akuntansi dalam masa manfaat tersebut. Nilai aset tetap turun setiap saatnya sehingga setelah habis masa penggunaannya dianggap sudah tidak memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Oke, itu untuk pengertiannya ya. Oke, jadi aset tetap itu ada nilai penyusutannya. Artinya pada saat kita membeli aset atau pada saat perusahaan membeli aset, dalam kurun waktu tertentu setelah dipakai, nilai dari aset tersebut akan menurun, akan berkurang. Beda halnya dengan barang yang baru dibeli, kondisinya masih mulus, kemudian kalian jual lagi, akan beda harganya dengan barang yang sudah kalian pakai beberapa bulan atau beberapa tahun. Pada saat kalian jual, harganya otomatis akan lebih rendah atau akan lebih turun lagi daripada harga pada saat masih kondisinya baru. Seperti itu juga dengan aset tetap yang ada di perusahaan. Jadi nilai-nilai aset tetap yang ada, kemarin ada apa saja asetnya? Ada mesin, ada apa lagi?
Peralatan kantor ya, betul. Apalagi? Ada? Ada akad. Kendaraan juga ya. Jadi semua aset itu dalam kurun waktu tertentu akan turun nilai atau nominalnya. Selanjutnya, di sini ada metodenya. Silakan diperhatikan apa sih bedanya nanti antara metode penyusutan aset tetap yang pertama, kedua, ada 5 nanti metodenya ya di sini. Ada metode garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun ganda, satuan jam kerja, dan metode hasil produksi. Yang kita bahas hari ini yang mana nih? Metode garis lurus dan metode jumlah angka tahun. Oke, garis lurus dan juga jumlah angka tahun. Oke, yang pertama dulu untuk metode garis lurus, silakan diperhatikan. Oke, dari tayangan yang tadi atau dari handout kalian, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau yang masih belum dipahami? Saya, Bu. Apa yang membedakan metode garis lurus dan metode jumlah angka tahun, Bu? Itu kan. Oke. Apa yang membedakan antara metode garis lurus tadi dengan metode jumlah angka tahun? Dari teman-temannya ada yang bisa menanggapi? Silakan. Pembedaan metode garis lurus dan metode jumlah angka tahunan adalah kalau metode garis lurus itu beban penyusutannya tiap tahunnya sama. Perbedaan hanya dengan metode jumlah angka tahun, jumlah penyusutan aset tetap. Betul. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya belum paham bagaimana cara menghitung akumulasi depresiasi dengan metode garis lurus. Oke, untuk cara menghitung akumulasi depresiasi dengan metode garis lurus. Ada yang bisa menanggapi lagi dari pertanyaannya? Saya, Bu. Oke, silakan. Din. Akumulasi depresiasi diperoleh dari hasil akumulasi beban penyusutan tahun berjalan ditambah dengan beban penyusutan tahun sebelumnya. Oke, jadi akumulasinya sini bisa dilihat di Excel ya. Oke, untuk akumulasi depresiasi untuk setiap tahun itu didapatkan dari mana sih? Dari akumulasi antara beban tahun berjalan ditambahkan dengan tahun sebelumnya akan menghasilkan akumulasi depresiasi. Misalnya di tahun pertama, kenapa dia nominalnya sama? Karena tidak ada beban depresiasi tahun sebelumnya. Kemudian tahun kedua kita dapatkan hasil akumulasi depresiasi itu adalah 16.250 didapatkan dari beban depresiasi tahun pertama ditambah dengan beban depresiasi tahun kedua. Hasilnya seperti itu ya. Oke, Ibu rasa sejauh ini sudah bisa dipahami semua ya? Ada pertanyaan lagi nggak ini? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, oke. Kalau sudah, sekarang kita akan lanjutkan kegiatannya. Kita akan berdiskusi dalam kelompok ya. Kalian akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Mungkin bisa langsung ke kelompoknya masing-masing. Oke, untuk kelompok yang pertama, ada Andin, Rastika, dan kawan-kawan ya. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Atau ini sudah di kelompok ya? Ya. Kemudian kelompok kedua ada Mirna, Elisa, Jessica, Anggi, Muhammad Rizky, dan teman-teman. Kemudian ada kelompok 3, ada Inka, Nur Aziza, Nur Mayanti, Sapariani Nurjana. Kemudian kelompok 4, ada Rabiatul Zana, ada Lira Regina, Nurianti, Inka ya. Kemudian kelompok kelima, ada Suci, Siti Adi Jasari, Ade Dini, dan Muhammad Fauzan. Oke, perwakilan kelompok, satu orang Ibu minta untuk maju ke depan, untuk ambil LKPD-nya, silakan maju. Kelompok 1 dan kelompok 2, 3, 4, silakan. Boleh maju. Sekarang semuanya sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita bisa lanjutkan untuk berdiskusi ya. Silakan untuk diskusi, waktunya 30 menit, silakan dimanfaatkan waktu yang ada. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa langsung angkat tangan dan sampaikan ke Ibu, nanti Ibu akan keliling ke kelompok kalian masing-masing. Untuk referensinya, kalian bisa menggunakan handout yang ada, atau kalian bisa mencari referensi yang relevan dari internet atau dari sumber yang lain. Silakan dikerjakan.
Oke, untuk semua kelompok sudah selesai semua? Sudah? Baik, sebelum kita presentasi, nanti kelompok berapa yang akan maju? Kelompok 4, baik. Sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu. Silakan boleh berdiri semuanya. Siap, oke kita mulai. Ice breakingnya, silakan konsentrasi, fokus ke depan semuanya. Sekarang deskripsikan semut. Ini masih normal, belum kebalikannya. Yo, belum, masih normal Elisa. Ya, fokus ya, masih pagi. Kalau gajah? Besar. Semut? Kecil. Gajah? Besar. Gajah? Kecil. Semut? Kecil. Gajah? Besar. Semut? Kecil. Gajah? Besar. Gajah? Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Silakan. Boleh duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kelompok 4, silakan siap-siap maju ke depan untuk presentasi. Untuk teman-teman yang lain, kelompok yang lainnya bisa memperhatikan teman-temannya dan bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh teman-temannya nanti. Silakan kelompok 4. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang kebijakan menghitung nilai penunjukan dengan metode jumlah angka tahun. Karena sebelumnya kami dengan saya sendiri insya Allah ada Regina, Kajian Perjalanan, dan presentasi kami akan dibacakan oleh Kajian Perjalanan. Oke. Penunjukan atau depresiasi itu jumlah angka tahun 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Kemudian jumlah yang harus disisihkan itu harga perolehan dikurang nilai residu. Dan harga perolehannya sebesar 89 juta dikurang 5 juta sama dengan 84 juta. Terus tabel penunjukan depresiasi tiap tahun itu angka tahunnya 1 sisa usia 5. Perhitungan penunjukan 5 per 15 dikali 84 juta diperoleh jumlah penunjukan sebesar 20 juta. Angka tahun 2 sisa usia 4 itu 4 per 15 dikali 84 juta diperoleh jumlah penunjukan sebesar 22 juta 400. Angka tahun 3 sisa usia 3, perhitungan penunjukannya 3 per 15 dikali 84 juta diperoleh jumlah penunjukan sebesar 16 juta 800. Angka tahun 4 sisa usia 2, perhitungan penunjukannya 2 per 15 dikali 84 juta diperoleh hasil jumlah penunjukan sebesar 11 juta 200. Angka tahun 5 sisa usia 1, perhitungan penunjukannya 1 per 15 dikali 84 juta diperoleh jumlah penunjukan sebesar 5 juta 600. Jurnal untuk mencatat beban penunjukan tanggal 31 Desember 2017 itu beban penunjukan mesin sebesar 22 juta 400 debit dan
pada akumulasi penyusutan mesin 22.400.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin menanggapi. Untuk nominal beban penyusutan pada tahun 2022 itu sepertinya 16.800. Karena yang 22.400 itu adalah beban penyusutan untuk tahun 2021. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas masukannya. Akan kami dari hasil diskusi yang tadi, hasil presentasi masing-masing kelompok, di sini Ibu akan tambahkan sedikit terkait dengan yang ditanggapi oleh siapa tadi? Azizami ya, terkait dengan jurnalnya. Untuk tahun pertama itu sisa usia atau sisa umur ekonomisnya adalah masih 5 tahun nih, akan kita gunakan untuk 5 tahun ke depan. Jadi untuk tahun pertama masih bisa kita gunakan 5 tahun ke depan. Itu cara menghitungnya adalah dari 5 dibagi 15. 15-nya dari mana sih Bu? Dari jumlah angka tahun. Kalau misalnya dia jumlah angka tahunnya 5 tahun, berarti kita akan akumulasikan ke 5 tahun ini ya. Itu tahun pertama ditambah tahun kedua, tambah tahun ketiga, tahun keempat, dan kelima. Gimana kalau misalnya 10 tahun Bu? Diakumulasikan sampai dengan 10. Jumlahnya itu akan menjadi pembagi dari penghitungan penyusutannya di sini. Kemudian akan dikalikan dengan nilai penyusutannya atau jumlah yang harus disusutkan yang diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan nilai residu. Tadi didapatkan 84 juta. Kalau ini akan sama. Kemudian yang membedakan adalah kalau tahun keempat Bu. Oke, tahun keempat berarti kita akan bagi 4 dibagi dengan jumlah angka tahunnya yaitu 15. Kemudian tahun ketiga 3 dibagi dengan 15 dan seterusnya sampai dengan tahun terakhir atau 1 tahun terakhir penggunaannya, sehingga kita akan dapatkan jumlah penyusutan per tahun atau setiap tahunnya. Tahun pertama kita dapatkan hasil 28 juta, tahun kedua itu dapatnya 22.400.000 rupiah, kemudian tahun ketiga 16.800.000, tahun keempat 11.200.000 dan tahun terakhir 5.600.000. Ini tadi kita pengadaan barangnya, pengadaan asetnya itu tahun 2000. Tahun berapa ini pengadaannya, pembeliannya? 2020. Jadi tahun pertamanya yaitu 2020 itu jumlah penyusutannya 28 juta. Tadi yang ditanyakan adalah tahun 2020, 2021, 2022. Ini tadi ya. Sebelumnya yang dimasukkan adalah yang ini. Oke, sudah cukup bagus semuanya hasil presentasi dan juga hasil diskusi yang kalian laksanakan. Baik, tadi kita sudah mengerjakan studi kasus masing-masing dengan masing-masing kelompok. Sekarang LKPD-nya boleh dikumpulkan dulu. LKPD-nya dikumpulkan. Saudari Elisa kumpulkan. Kelompok 4. Namanya sudah semua ya? Yang direvisi tadi sudah diperbaiki? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, untuk hari ini kita sudah membahas tentang metode penyusutan aset tetap. Tadi apa saja metodenya? Metode garis lurus. Garis lurus, apalagi? Jumlah angka tahun. Ada lagi yang lain metodenya? Oke, 2 itu aja yang sudah kita bahas. Tadi ada 5 metode ya, tapi kita akan bahas itu di pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian ada yang bisa membedakan apa nih? Perbedaan antara metode penyusutan dengan metode garis lurus dengan metode jumlah angka tahun. Apa bedanya? Perbedaan metode garis lurus dan metode jumlah angka tahun adalah untuk garis lurus nilai penyusutannya dari tahun ke tahun sama, dan metode jumlah angka tahun nilai penyusutannya setiap tahun menurun. Oke, kalau garis lurus nilai nominal penyusutannya dari tahun ke tahun akan sama. Kemudian kalau dengan jumlah angka tahun tadi seperti yang dicontohkan di depan itu dari tahun ke tahun akan menurun. Oke, kemudian di sini kita akan melihat seberapa
jauh pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Silakan kalian buka post testnya pada link yang udah Ibu bagi di WA ya. Silakan dibuka link post testnya, dikerjakan waktunya 5 menit maksimal. Kita mau lihat seberapa lebih baik, apakah lebih baik nilainya dibandingkan dengan pretest yang tadi. Silakan dikerjakan dulu. Siap. Oke, gimana untuk post testnya? Sudah selesai semuanya? Sudah. Hasilnya seperti apa? 100. Oke, mudah-mudahan nilainya lebih bagus daripada pretest yang tadi. Tadi pembahasan kita terkait penyusutan aset tetap. Pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan untuk membahas 3 metode lainnya, yaitu ada metode saldo menurun ganda, kemudian ada satuan jam kerja, dan juga metode hasil produksi. Oke, silakan jangan lupa nanti dibaca handoutnya di rumah, dipelajari. Jadi kalian sudah ada persiapan sebelumnya ya. Kemudian untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Untuk mensyukuri kegiatan kita yang sudah berjalan dengan lancar, marilah kita tutup dengan doa sebelum kita pulang. Silakan dipimpin lagi, Fauzan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran yang kita terima hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, itulah tadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semuanya berkah dan juga bermanfaat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih untuk antusias dan partisipasi kalian dalam kegiatan diskusi dan juga kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi harapannya. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.